أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian waktu yang terbaik kalau kita bicara tentang waktu, Nabi kita SAW memang tidak menjelaskan. Saya belum mendapatkan hadis sejauh ini ya yang menjelaskan kapan waktu secara jamnya yang terbaik. Tapi memang para ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama Islam itu menjelaskan bahwa memang waktu berbekam paling baik itu adalah pada saat jantung lagi puncak-puncak panasnya. Ya, berbekam terbaik itu adalah saat jantung lagi puncak-puncak panasnya, yaitu pada tengah hari yang kita kenal dengan kalau kita biasa dicontohkan atau mungkin disunahkan Nabi SAW adalah qailullah ya. Jadi atau tidur siang, tidur sempit gitu kan, seperti itu. Jadi waktu berbekam itu memang paling bagusnya adalah waktu siang. Ya, apakah dengan ini kita tidak dibolehkan berbekam pada waktu-waktu yang lain? Nggak masalah, silakan aja. Tapi kalau kita bicara terbaiknya adalah saat kita mengistirahatkan jantung, yaitu pada waktu siang hari. Siang hari itu ya mungkin ya qobliyah zuhur, atau mungkin saya lebih memilih itu ba'da zuhur ya, ba'da zuhur atau sampai menjelang asar, seperti itu. Ini waktu-waktunya. Ya, nah. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimana mekanisme kerja, ini kan dalil sudah nih, dalil sudah. Nah kita lihat dulu sekalian, ternyata tubuh manusia, ya tubuh kita ini, itu ternyata banyak sekali saluran-saluran darahnya. Ada aorta, ada kapiler, ada vena, ya, ada pembuluh darahnya, ya segala macam itu. Dan ternyata bagian yang paling besar jumlahnya dalam tubuh kita ini, yang dia meliputi hampir semua tempat, ternyata penampang yang paling terbesar itu ada pada kapiler. Ya, kapiler itu ternyata jumlahnya sehingga saya bisa sampai 3.500-an ya, milimeter atau berapa itu, 3.500 lah, seperti itu. Jadi dengan jumlahnya hampir semua tempat dalam tubuh kita ini terisi dengan kapiler-kapiler. Dan dialah tempat pertukaran ya. Kalau darahnya katakanlah kental, kalau darahnya mampet, mampet itu maksudnya nggak cair atau nggak cair itu banyak toksin-toksinnya, maka di kapiler-kapiler tadi itulah penumpukan itu terjadi. Ya, di kapiler-kapiler itulah penumpukan itu terjadi, sehingga apa yang terjadi ya nyumbat di situ. Ya. Nah, itu dasarnya. Kita bicara mekanismenya. Ya, kemudian artinya Bapak Ibu sekalian, kalau tempat itu diakses ya, maka otomatis ibarat kata gini lah. Mungkin kita bicara tentang satu rumah, yang rumah itu ada saluran-salurannya ya. Dan Anda sekarang membersihkan bagian yang paling kecil dari rumah tadi untuk membersihkan rumah tadi. Apa akibatnya? Ya otomatis dengan begitu banyaknya saluran-saluran di rumah tadi yang kecil-kecil dibersihkan, itu subhanallah, maka saluran dalam rumah itu otomatis akan lancar kembali. Nah, sama kayak tubuh kita ini. Jadi ketika kapiler itu dibersihkan, ketika kapiler itu katakanlah dipompa, kan cupping, disuction gitu kan, maka yang terjadi adalah dia membersihkan bagian-bagian pada simpul-simpul persimpangan, yaitu pada titik-titik yang sebenarnya ada pada petunjuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang pertama ada pada puncak kepala. Nah, puncak kepala ya, ala ra'sun, ya di sini semua bagian kepala ini, ya itu bisa dibekam. Kemudian yang kedua ada pada daerah leher sini, daerah leher. Yang ketiga ada pada bahu, ya bahu. Yang keempat ada pada pinggang. Ya, ada beberapa hadis yang memang dhaif, tapi saya tetap cantumkan saja dan teman-teman bisa nanti lihat titik-titik. Bahkan di PBI, di organisasi kami ini, kami merangkum kembali kitab-kitab para ulama untuk melihat titik-titik yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW sampai titik yang ada pada punggung kaki, ya, punggung kaki. Seperti itu, titik-titik itu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi saat orang itu berbekam? Ini yang menarik untuk sekalian. Jadi subhanallah, ternyata ketika orang berbekam itu, yang pertama, jangan pernah berpikir bahwa bekam itu akan menurunkan hemoglobin atau kadar darah dalam tubuh kita. Justru malah secara mekanisme fisiologisnya, justru malah bekam itu sebenarnya akan memperbaiki atau meningkatkan hemoglobin atau kadar darah dalam tubuh kita. Secara mekanismenya ya. Ya, meskipun kita pada orang-orang yang anemia, memang kita tidak menyarankan untuk berbekam dalam jumlah yang cukup banyak, karena bukan masalah keluar darahnya, tapi proses perlukaan, proses inflamasi yang terjadi pada proses pembekaman itu memerlukan energi yang kalau dia bisa support dengan kondisi badannya, ya alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa ngedrop dia. Jadi bukan masalah di hatinya. Ya. Nah, bagus sekalian, jadi Masya Allah ya, tadi kita bicara tentang kapiler. Jadi kapiler itulah sebenarnya yang menggaungi tubuh kita.
Nah, yang menarik kalau kita bicarakan spesifik aja pada kondisi imun nih, pada kondisi imun. Di saat seperti sekarang ini kita membutuhkan imunitas yang imunitas yang lebih baik. Jadi gini, saya akan jelaskan dengan cara yang gampang, Anda cerna aja. Sekarang misalkan ya, di depan mana tuh? Di depan sebelah mungkin Washington DC lah, depan White House itu, ya. Misalkan di situ ada orang yang bakar kertas, ya. Bakar kertas itu katakanlah kertasnya segini, secuil gitu kan, ya. Cuil gini kan, kertas itu dibakar di depan kantor White House misalkan. Nah pertanyaannya, bakar kertas seperti ini, ya terbakar lah atau apapun lah namanya gitu kan, di depan White House. Kira-kira pertanyaannya, saya nggak tahu di Amerika pasukan khususnya apa. Sebelum mungkin pakai kata pasukan khusus kita aja lah, atau Kopassus. Pertanyaannya, apakah dengan bakar kertas segini, Kopassus bisa datang, marinir bisa datang, Paskas bisa datang, atau mungkin apa tuh namanya ya, kapal, apalah namanya pasukan-pasukan itu bisa datang nggak? Pertanyaannya kan, kalau pertanyaan itu maka jawabannya ya jelas tidak. Ya yang datang siapa? Ya office boy aja lah, bener apa? Disiram sedikit, dibersih-bersihin kan gitu. Oke? Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kertas yang kecil ini yang terbakar di depan White House tadi itu bisa menyebabkan atau bisa memanggil para pasukan-pasukan khusus tadi? Kalau pasukan umumnya datang lah, mungkin kalau misalkan ya kalau pengen manggil misalkan di sini kan hansipnya, babinsanya, kodimnya misalkan gitu kan, ya oke mungkin lah, itu mah udah hal lumrah. Dan pertanyaannya, pasukan khusus yang datang, caranya gampang sebenarnya. Caranya adalah ajak orang, panggil orang untuk mengerubuni bekas bakaran ini, okay? Lalu semua orang teriak panjang-panjang, besar-besar, gede-gede, keras-keras. Dia katakan, ada kebakaran, ada kebakaran, ada kebakaran. Terus dia teriak seperti itu. Ya, Anda bayangkan di tempat yang strategis seperti di White House misalkan gitu kan. Contoh-contohnya itu, lama-lama ya pasti akan datang, orang akan terpengaruh dengan itu. Nah, baik. Apa hubungan dengan bekam? Ini yang seru sekalian. Jadi subhanallah ya. Jadi ketika orang itu dikopak, gitu kan, dikop kayak begini, ya. Jadi kop. Ini kan sebenarnya ibaratnya itu ya, kertasnya udah kita taruh nih di depan White House-nya, depan apa ya White House lah gitu kan. Depan gedung tadi. Lalu supaya kertas ini terbakar, apa yang terjadi? Nah, kalau dibagi kulit kita, ya, kulit itu supaya bahasanya terbakar si kertas tadi pura-puranya gitu kan. Jadi masya Allah, proses pembakaran tanda kutip yang tadi dikatakan pada kulit kita itu analoginya adalah penusukan atau penyayatan. Jadi sebenarnya ketika kulit itu dibekam, ya dikop gitu kan, dia udah manggil tuh, udah ngumpulin tuh pasukan-pasukan inflamasinya, pasukan-pasukan peradangannya. Subhanallah, kemudian ketika ditusuk atau disayat, maka keluar darah. Nah, keluar darah inilah dasar utama terjadinya bekam itu. Ya, jadi proses perlukaan pada bekam, ya, dari semua teori yang saya pahami adalah teori inflamasi atau teori peradangan. Ada juga teori tentang apa tuh namanya, tawazun, macam-macam lah ya. Jadi yang paling gampang itu kita jelaskan yaitu tadi teori tentang peradangan. Jadi ketika kulit kita dilukain, maka otomatis terjadi peradangan di situ. Nah pertanyaannya, kita akan memanggil pasukan-pasukan khusus nih, karena kita punya dua sistem imun bawaan sama sistem imun adaptif. Bawaan sudah di set up oleh Allah dari lahirnya kita, ya, dari apa yang masuk ke badan kita sejak dari kehamilan sampai lahiran. Adaptif dari apa yang kita dapatkan. Nah, dua-duanya ada, tinggal mau dipanggil atau tidak. Dan ternyata ketika orang itu sudah dilukain, mulai teraktivasilah sistem imunnya. Karena peradangan atau perlukaan. Oke? Lalu ketika sudah dilukain, apa yang kita kerjakan? Di organisasi kami ya di PB ini, kami memang mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengembalikan atau bukan menguatkan atau menyempurnakan bekam itu hingga memberi hasil yang optimal, dan ini ternyata secara riset itu ternyata efeknya luar biasa, adalah ketika orang itu selesai dibekam, selesai ditusuk ya, kan dikop lagi tuh. Apa yang dikerjakan? Nah, diambil darahnya, dibuang, disedot gitu kan dengan cupping, itu blood cupping. Nah, ini kan proses inflamasi lokal sebenarnya. Nah, setelah itu darahnya dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, tetap dalam itu cuman kopnya itu, bebaskan katakanlah ini kop ini kan, kop itu begini gitu. Nanti di ujung ada pentilnya tetap, nah, itu anginnya dibuang. Anginnya dibuang, kemudian kan dia kempes lagi tuh, darahnya masih dalam atau kita buang nggak masalah juga, dikop lagi. Nah, proses pengkopan berulang inilah
yang ibaratnya tubuh itu seakan-akan manggil pasukan-pasukan khususnya, manggil dalam bentuk tadi, kalau tadi bahasa kita kan kebakaran, bunyi lolos segala macam mukanya. Nah itu tubuh kita begitu. Ketika terjadi perlukan ini meskipun kecil, cuma titik-titik doang gitu kan. Tapi itu bagi tubuh ketika di stop lagi, disedot lagi. Awalnya dia manggil pasukan-pasukan lokal, yang pasukan-pasukan perifer gitu kan. Tapi lama-lama akhirnya karena terus-menerus diulang pengkopan tadi, Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasukan di pusat dipanggil. Ada nyeri nih, ada pengeluaran darah nih, ya. Jadi kan tanda-tanda radang itu kan ada nyeri, ada keluar darah, ada darah, kemerahan, ya. Kemudian ada fungsi olesa, ya, rubor kalau tumor dolor gitu, kita pernah belajar itu, kemerahan, ya. Kemudian nyeri seperti itu, itu ternyata memanggil pasukan-pasukan imun yang ada pada daerah pusat, yaitu di otak atau SSP, susunan saraf pusat kita. Tapi yang menarik lagi, Bu sekalian, ternyata selain kita bicara tentang tadi imun, jadi kalau imun itu insya Allah sangat-sangat terbantu dengan bekam. Jadi sebenarnya kalau kayak zaman sekarang ini, kan Bapak Ibu sekalian sering saya sampaikan berulang ya, umat Islam tuh nggak usah panik dengan wabah ini. Perbaiki wudhunya, perbaiki sholatnya, tambahkan sholatnya, sholat sunnahnya ditambahkan. Ayo, mana? Ada, ternyata ada stok alat bekam di sini. Nah ini ya, jadi misalkan begini nih Bapak sekalian ya, ini kan kopnya begini. Nah, pertama kali kan daerah yang kita mau bekam itu ya, katakanlah nih kulit ya, itu kan kita bersihkan ya, kita biasa menggunakan minyak zaitun ya, atau desinfektan alami ya, misalkan kita menggunakan garam gitu-gitulah. Kalau mau pakai alkohol boleh nggak? Ya boleh aja, cuman kita jarang pakai ya. Bersihkan, habis bersihkan itu kan mulai dikok, jadi nggak boleh langsung disayat dulu, dikumpulin dulu pasukannya, kumpulin dengan cara kan disedot itu kan nyeri ya, nyeri. Kemudian apa yang terjadi setelah nyeri itu, malah kita buka nih pentilnya, kita buka, ya taruh di tempat yang bersih ya dan higienis, kemudian baru ditusuk atau disayat. Ya setelah tusuk atau disayat, ya dengan sayatan sangat ringan atau tusukan sangat ringan, baru kita kop lagi kayak begini, seperti ini. Ya. Nah ini kan dia merah sini. Di sini merah nyeri, di dalam itu akan terjadi pengeluaran darah. Nah, pengeluaran darah dalam itu sudah mulai memicu reaksi inflamasi dalam tubuh kita yang akan memanggil sel-sel imun di sini. Juga kalau kita bicara tentang bekam, efek bekam tuh panjangnya minta ampun, Bu. Bukan cuma sekedar ngeluarin darah, bukan cuma ningkatin imun. Ya bukan. Jadi Masya Allah ya, kita kalau bahas tentang bekam ini ya, kalau saya buka PowerPoint-nya itu takjub gitu, Masya Allah. Ini bener lah sabda Nabi SAW itu ya. Jadi akhirnya ini kan tes buka, baru nanti kita kok darah, ada darah kita ganti dikeluarin, atau kalau enggak saya biasanya kalau saya punya style gitu kan, itu saya tetap tempelkan begini, ini saya sedot berulang. Nah penyedotan berulang inilah buka, sedot lagi, buka sampai ya 3-4 kali atau 5 kali gitu. Itulah yang tadi saya katakan menyebabkan pasukan khususnya kita dipanggil oleh peradangan atau proses peradangan di situ. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah semua pelaksanaan ini ya tetap kita harus kerjakan dengan cara yang higienis ya. Saya tidak mengatakan steril. Kalau mau steril silakan, tapi higienis sudah cukup lah, sudah bersih dan memenuhi standar kesehatan secara umum. Ya seperti itu. Jadi setelah berbekam, karena bekam kerjanya adalah mengeluarkan darah itu kan tenaga atau energi, maka Masya Allah ya kita memang menyarankan sebelum berbekam itu ditambahkan kekuatan tubuhnya dengan cara mengkonsumsi mungkin jahe, madu, air putih gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah darah yang keluar dari bekam ini darah, kita nyebutnya kalau dalam bahasa ilmiah namanya CPS, darah interstisial yang itu mengandung CPS. CPS itu adalah causative pathological substance. Jadi substansi penyebab penyakit di tubuh kita yang mentok, yang ngendon, yang nangkring di daerah-daerah interstisial ya. Nanti teman-teman bisa lihat itu, atau mungkin di kapiler-kapiler tadi karena orangnya jarang gerak, kurang air, kurang serat dan segala macam. Maka kalau kelihatan orang-orang yang biasanya rutin aktivitas yang baik, kemudian dia banyak makan buah, sayur dan air segala macam, itu kelihatan darahnya. Darahnya itu relatif tidak menghitam atau tidak teroksidasi ya, sehingga nanti warnanya kemerahan pekat. Tapi kalau orang yang relatif tubuhnya sehat, bagus gitu ya, Masya Allah, itu darahnya ya biasa-biasa aja gitu kan. Makanya kalau kita dibekam gitu kan, atau mungkin kalau saya bekam tuh ketahuan nih orang ini jarang minum air, ketahuan dari darahnya. Tapi kita tidak bisa ngomong itu kolesterol apa, nggak bisa, karena kan harus dicek. Ya tahu, so kan darahnya misalkan ada yang menggumpal gitu kan, oh ini kolesterol, nggak tahu kita nggak dukun, kita bukan dukun, nggak ngerti gitu ya.
Kalau mau dicek, cek aja sekarang. Tapi Masya Allah ya, selain memang efek dari ada imunitas, saya cerita dua aja. Imunitas, efek yang terjadi lagi pada bekam itu, Bapak sekalian, adalah efek di mana perlukaan dan peradangan tadi itu ternyata merangsang satu bahan yang ada pada tubuh kita yang disebut dengan endorfin atau endogenous morfin. Jadi bekam itu adalah analgetik alami yang Allah berikan kepada kita. Jadi mungkin bahasa sederhananya di mana ada sakit, bekam aja di situ. Kecuali di titik-titik yang kita tidak dibolehkan buat bekam. Misalkan lagi sakit kaki, misalkan di betis kita sakit, udah bekam aja di situ. Kepala misalkan gitu kan, sakit kepala udah bekam aja di kepala. Yang kepala mungkin harus dibotakin dikit atau dikerok sedikit. Atau mungkin lagi di mana, di daerah-daerah yang misalkan di paru, misalkan. Kita sekarang bicara tentang mengaktifasi organ, misalkan. Bisa nggak? Bisa. Ya. Misalkan kita mau mengobati atau mungkin mengurangi peradangan, ya. Dan yang menariknya, bekam ini pada batas-batas tertentu dia meningkatkan leukosit, tapi tidak seperti leukositosis, paham deh. Pada batas-batas tertentu dia meningkatkan leukosit, tapi tidak sampai leukositosis. Leukositosis itu leukosit yang meningkat. Jadi kalau leukosit dalam tubuh kita bertambah, otomatis pasukan imun kita bertambah. Jadi boleh saya bilang pasukan umum itu ada leukosit gitu kan. Tapi nanti kita akan bahas ada namanya saya ceritakan itu ada namanya sel natural killer, ada namanya cell test, T helper segala macam. Ini pasukan-pasukan imun yang biasanya keluar kalau orang itu subhanallah dalam kondisi misalkan terserang misalkan HIV segala macam. Jadi Masya Allah ya. Jadi kerja bekam ini spektakuler. Kalau bicara tentang bekam untuk misalkan orang kolesterol darah tinggi udah banyak, itu riset udah jibun, bahkan bekam untuk orang-orang autoimun. Ya, itu banyak sekali ya yang subhanallah izin Allah itu berhasil ya menyeimbangkan kondisi badannya. Jadi Bapak Ibu sekalian begitu ya cara kerja ya bekam itu. Jadi saya sampai takjub gitu kan. Kenapa sampai takjub? Karena memang waktunya ada, titiknya ada, jamnya ada. Coba, itu semua sudah dalam Islam. Kalau berarti di luar titik-titik atau mungkin di luar jam-jam itu boleh kita berbekam? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi efeknya ke badan akan sangat baik. Ya, apalagi ditambahkan dengan kita ya, Bapak sekalian mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib ya. Itu akan sangat baik ya untuk menjaga kebersihan darah. Dan yang luar biasa lagi, ini sedikit tambahan saja. Karena memang termasuk juga bekam itu sangat baik digunakan untuk orang-orang yang alergi karena dia memicu pengeluaran ya antihistamin lah ya, bahan-bahan yang bisa meredakan gejala-gejala alergi. Jadi orang-orang yang rutin berbekam itu insya Allah nanti alerginya akan menurun, diperbaiki sama dia ya, seperti itu. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار